Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa manfaat sholat 5 waktu yang setiap hari kita lakukan. Ternyata di dalam sholat 5 waktu itu ada beberapa manfaat, yaitu diantaranya sholat subuh ternyata sebagai terapi paru-paru. Orang yang mempunyai penyakit paru-paru biasanya dianjurkan oleh dokter untuk menghirup udara di pantai pada pagi hari ini. Tetapi kalau kita posisi tidak dekat dengan pantai, ternyata ada yang bermanfaat, ada yang bisa dilakukan oleh kita, yaitu melakukan sholat subuh. Ternyata melakukan sholat subuh itu merupakan detox yang bisa dilakukan pada waktu pukul 3 sampai 5 pagi. Waktu inilah yang terbaik bagi penderita paru-paru untuk mengeluarkan lendir-lendir yang ada di tubuh, di sekitar organ tubuh paru-paru. Kemudian setelah itu kita beraktivitas mulai antara jam 7 atau jam 8 sampai jam 12. Saat tibalah kita melakukan sholat duhur. Sholat duhur juga bisa menjadi terapi untuk penyakit jantung yang pada saat kita bekerja dipacu jantung kita, apalagi ketika kita ada masalah dengan pekerjaan, seakan-akan jantung itu bekerja dengan keras. Dengan adanya kita melakukan sholat duhur, istirahat, ya, jantung kita istirahat, kita pasrahkan kepada Allah. Yang bisa kita lakukan, yang belum bisa kita lakukan, sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata belum mampu untuk melakukannya, kita serahkan kepada Allah. Dengan begitu jantung kita bekerja bisa dengan normal kembali. Kita lanjutkan aktivitas kita sampai kira-kira pada pukul 15. Saat itulah tiba sholat asar. Ternyata sholat asar pun juga mempunyai manfaat untuk kesehatan, yaitu untuk menjaga kesehatan kantong kemih, pergantian dari panas ke dingin. Inilah saat yang baik untuk mengeluarkan cairan-cairan yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Dengan cara apa? Ketika kita mengambil wudhu, tentunya kita akan kencing dulu. Nah, air seni itu adalah air yang tidak bermanfaat bagi tubuh sehingga perlu dikeluarkan. Setelah itu kita melanjutkan pekerjaan sebentar, kemudian kita akan kembali ke rumah. Dalam perjalanan ke rumah bisa sampai menjelang maghrib sudah sampai rumah, atau saat sholat maghrib kita sudah sampai di rumah. Tibalah kita melakukan sholat maghrib yang kita laksanakan 3 rakaat. Sholat maghrib bisa juga merupakan terapi ginjal yang tugasnya menyesuaikan suhu organ dalam tubuh dengan suhu lingkungan
yang menurun, yang dari agak panas menjadi dingin karena untuk menyambut malam hari. Kita istirahat sebentar sambil bersolawat, sambil membuka Al-Quran. Ternyata waktu berjalan begitu cepat. Tibalah kita melakukan sholat Isya yang kita lakukan 4 rakaat. Sholat Isya pun ternyata merupakan terapi. Yang dimaksud terapi di dalam sholat Isya disebut dengan sebutan perikandium atau lapisan yang membungkus jantung manusia, jantung kita. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuang kelebihan energi dari jantung dan mengalihkan ke bagian tubuh yang lain. Selain itu, sholat Isya juga berfungsi waktu pendinginan bagi organ dan sistem saraf sehingga dapat istirahat dengan baik di malam hari. Sebenarnya di dalam jumlah rakaat dalam sholat pun itu sudah disesuaikan dengan kondisi kita sebagai umat Islam. Sholat subuh hanya 2 rakaat, karena kalau terlalu lama, terlalu banyak rakaatnya, kita tidak akan konsentrasi dalam melakukannya karena posisi masih dalam keadaan ngantuk. Begitu juga dengan rakaat-rakaat yang lain sudah disesuaikan dengan kondisi umat Islam. Untung-untung kita diperintahkan hanya melakukan 5 waktu. Kalau dibandingkan dengan perintah Nabi Muhammad ketika awal menerima perintah sholat pada waktu Isra dan Mi'raj. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat, terutama saya pribadi, dan kita bisa melakukan sholat fardu yang hanya 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.